Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi resep praktis ekonomis untuk kalian semua. Bisa banget dijadikan inspirasi masakan atau menu harian di rumah. Bagaimana cara membuatnya? Kita siapin bareng-bareng ya. Apa saja bahan-bahan yang akan kita gunakan? Jangan di skip videonya, simak terus ya agar kalian tidak salah dalam memasaknya nanti. Terima kasih. Teman-teman, sebelumnya saya telah mempersiapkan telur puyuh, dan telur puyuhnya ini masih mentah ya teman-teman. Saya pakai sekitar 25 butir telur puyuh dan akan saya rebus terlebih dahulu ya. Sebelumnya saya telah mempersiapkan air yang sudah saya siapkan sebelumnya ya. Jangan lupa untuk menyalakan api kompornya. Kita masak hingga 10-15 menit saja ya. Jangan terlalu lama karena cepat matangnya ya teman-teman telur puyuh ini. Jika sudah matang, sudah mendidih, sudah 10-15 menit, kita angkat. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam wadah yang lain dan kita masukkan atau kita tambahkan air dengan suhu normal ya teman-teman. Pastikan telurnya ini sudah terendam dengan airnya ya. Jika sudah dingin teman-teman, jangan lupa telurnya ini untuk kita kupas ya. Kita buang kulitnya ya teman-teman dan lakukan sampai dengan selesai ya. Sampai semua telur yang akan kita gunakan ini sudah terkupas ya. Dan ini sudah selesai ya teman-teman. Telur puyuhnya sudah selesai kita kupas semua. Sisihkan sebentar ya. Lanjut di bahan yang selanjutnya yang akan kita perlukan. Di sini saya telah mempersiapkan daun bawang. Untuk daun bawangnya opsional saja ya teman-teman. Dan potongannya itu sembarang aja nggak apa-apa ya. Gede-gede atau besar-besar juga nggak masalah. Selanjutnya yaitu bahan yang akan kita gunakan seperti bawang putih. Untuk bawang putihnya saya menggunakan 3 siung. Potong tipis-tipis, setelah itu kita cincang kecil-kecil ya teman-teman. Sisihkan sebentar. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan atau menggunakan bahan yang lainnya. Di sini saya telah mempersiapkan bawang bombay. Untuk bawang bombaynya kita gunakan setengahnya saja ya. Dan ukuran bawang bombay yang saya gunakan itu sekecil ya teman-teman. Dan lanjut di bahan yang selanjutnya yaitu 1 buah tomat. Tomatnya pastikan menggunakan tomat yang sudah berwarna merah atau sudah matang ya teman-teman. Belah menjadi 2 bagian, lalu setelah itu potong sembarang seperti yang saya lakukan ini ya. Lanjut ke tahap yang selanjutnya, kita akan menumis bawang putih yang sudah kita cincang kecil-kecil tadi ya teman-teman. Kita tumis hingga mengeluarkan aroma yang enak dan juga harum. Setelah itu kita tambahkan air sekitar 200 ml ya. Kita tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, tambahkan saus tiram. Untuk saus tiram saya menggunakan 1 sendok makan muncung ya teman-teman saus tiramnya. Kita aduk-aduk ya agar saus tiram ini cepat larutnya ya teman-teman. Jika sudah, saya akan menambahkan bahan yang lainnya yang akan kita perlukan. Di sini saya menambahkan saus cabai ya teman-teman. Untuk saus cabainya saya menggunakan 3 sendok makan saus cabai ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka pedas boleh dikurangi ya saus cabainya. Dan lanjut lagi ya teman-teman untuk saus cabai yang selanjutnya ya. Oh iya, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambahkan lagi ya saus cabainya. Jangan lupa untuk diaduk ya agar sausnya cepat larut dan juga tercampur dengan rata. Setelah itu masukkan telur puyuh yang sudah kita kupas tadi ya teman-teman. Kita aduk agar kuahnya ini meresap ke dalam telur puyuhnya. Jika sudah mendidih atau sudah 5 menit, kita akan memasukkan bahan yang akan kita perlukan. Tambahkan atau masukkan bawang bombay yang sudah kita iris-iris tadi ya teman-teman. Setelah itu tambahkan juga 3 buah cabai merah keriting yang sudah dipotong-potong. Kita masak
sampai bawang bombaynya ini sedikit matang atau setengah matang ya teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka bawang bombaynya ini matang banget boleh ya. Setelah itu yang tahap terakhir, masukkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi ya teman-teman. Setelah tomat kita masukkan juga potongan daun bawang yang sudah kita potong-potong. Daun bawangnya dan tomatnya di akhir saja ya teman-teman, karena dua bahan ini cepat matangnya atau cepat layunya ya. Kita aduk kembali, pastikan semuanya sudah layu dan juga untuk dicek atau dikoreksi rasanya ya teman-teman. Kalau sudah pas atau sesuai dengan selera teman-teman, boleh dimatikan api kompornya ya. Dan ini sudah matang teman-teman, karena telur puyuhnya sebelumnya sudah kita rebus ya, dan rasanya juga sudah enak. Saatnya sekarang kita sajikan di atas piring saji dan siap untuk kita nikmati bersama keluarga tercinta. Beginilah masakan atau resep sederhana dari saya. Semoga menginspirasi ya. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih. Lanjut lagi di menu yang selanjutnya ya teman-teman. Ini simple banget cara bikinnya dan bahan-bahannya juga harganya murah dan ekonomis. Kita bikin sama-sama ya, jangan skip. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan membuat bumbu halusnya terlebih dahulu. 4 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong, 8 siung bawang merah yang sudah dipotong-potong, 1 ruas kunyit, tambahkan juga kencur dan juga cabai rawit besar. Di sini juga saya menambahkan cabai merah keriting 10 buah ya teman-teman. Kita haluskan bumbu yang tadi. Jika sudah halus, kita lanjut ke bahan yang selanjutnya. Saya akan merebus telur ayam. Di sini telurnya saya menggunakan 3 saja, tapi kalau teman-teman mau lebih boleh ya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang ada di rumah. Setelah matang 15 menit, kita angkat telurnya dan kita lanjut ke bahan yang selanjutnya, yaitu tahu putih yang bentuknya kotak seperti ini ya teman-teman. Saya pakai 6. Di sini tahunya sebelum saya goreng sudah saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman, agar menghilangkan rasa asam di tahunya ini. Biasanya kalau beli tahu putih seperti ini saya suka menemukan tahu yang asam ya. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya teman-teman sampai kuning kecoklatan. Jika sudah rata warnanya atau matang, kita angkat ya, dan kita sisihkan sejenak. Lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya. Di sini saya tetap memakai minyak sisa dari menggoreng tahu tadi ya teman-teman. Masukkan bumbu halus yang sudah saya haluskan tadi. Boleh dicoper ya, menghaluskannya boleh juga diulek atau juga boleh di blender ya. Kita tumis hingga bau langu dari cabainya ini hilang. Setelah itu, jika sudah, kita akan menambahkan bahan yang lainnya. Saya di sini telah menggeprek laos dan juga jahe ya teman-teman, secukupnya saja. Masukkan daun salam dan juga tambahkan daun jeruk. Daun jeruknya saya pakai 2 lembar daun jeruk ya teman-teman. Setelah itu kita aduk kembali, pastikan aroma dari rempahnya ini keluar ya. Jika sudah, kita akan tambahkan lagi bahan yang lainnya ya teman-teman. Untuk bahan yang lainnya saya akan memasukkan terlebih dahulu air bersih. Di sini airnya itu saya menggunakan sekitar 400 ml air bersih ya teman-teman. Untuk memaksimalkan dari sisa bumbu yang ada di blender tadi, maka saya masukkan air ya, atau saya tambahkan air. Dan setelah itu kita tunggu sampai mendidih ya. Jika sudah mendidih seperti ini, saya akan masukkan garam secukupnya dan juga kaldu jamur secukupnya ya teman-teman, atau penyedap rasa apapun yang ada di rumah teman-teman masing-masing ya. Jika sudah, jangan lupa untuk menambahkan irisan atau potongan sayur kol ataupun sayur kubis ya. Kalau teman-teman suka dengan sayur kol, boleh ditambahkan lebih banyak lagi ya.
Kita aduk sayur kolnya ini agar terendam dengan kuahnya. Dan jika sudah, kita akan memasukkan bahan yang lainnya. Ini sudah mendidih ya teman-teman. Kita masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi. Semuanya akan saya pakai ya. Setelah itu jangan lupa telur yang sudah kita rebus tadi untuk dikupas ya teman-teman. Lalu jika sudah dikupas, masukkan atau campurkan bersamaan dengan bahan-bahan yang terlebih dahulu kita masak ya. Pastikan tahu dan juga telurnya sudah terendam dengan kuahnya ya, agar bumbu dan rasanya itu meresap ke dalam tahu dan telurnya. Jangan lupa teman-teman untuk mengkoreksi rasanya ya. Jika rasanya sudah pas, boleh dimatikan api kompornya. Tapi kalau belum, sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu cabai rawit besar. Saya menggunakan 10 sekitar buah cabai merah besar ya teman-teman. Kita aduk-aduk, pastikan semua rasanya sudah pas, bumbunya sudah meresap, cabainya sudah sedikit layu, dan juga jangan lupa pastikan sayur kolnya juga sudah matang ya. Jika semuanya sudah sesuai dengan selera, boleh kita matikan api kompornya ya teman-teman. Kalau belum, boleh ditambahkan bumbunya ya, seperti garam ataupun penyedap rasanya. Dan ini sudah matang ya teman-teman. Menurut saya ini rasanya juga sudah enak walaupun masakan ini tanpa santan. Dan sekarang akan saya matikan api kompornya dan siap untuk disajikan di piring saji agar bisa kita nikmati untuk makan bersama keluarga tercinta. Inilah teman-teman masakan saya hari ini. Gulai, telur, dan tahu tanpa santan. Walaupun nggak pakai santan, ini rasanya tetap enak. Untuk teman-teman yang menghindari masakan yang bersantan, resep saya yang seperti ini boleh kalian coba ya. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ketemu lagi ya di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih.